Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Savitri KWS, Wong Deso Sobat Spanyol. Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman aku yang memang sudah bertanya melalui berbagai macam media lah. Mengenai pekerjaan aku jadi perawat di Spanyol. Mungkin ini aku nggak akan bisa cerita secara global ya, karena pengalamanku baru di rumah sakit ini aja untuk jadi perawat. Jadi mungkin aku akan lebih sharing mungkin secara mendetail atau menyamaratakan pekerjaan di satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, aku nggak bisa. Jadi aku paling hanya menceritakan pengalamanku selama aku kerja di rumah sakit ini. Oke. Ini ada yang nanya, sebetulnya ada pertanyaan yang lucu, ada pertanyaan yang serius banget yang aku nggak tahu deh gimana cara jawabnya. Di sini ada yang nanya, selama jadi perawat pengalaman sedih dan senang. Pengalaman selama aku kerja di sini jadi perawat, yang senangnya dulu ya. Yang senangnya itu yang pasti belajar sesuatu yang baru lagi, ilmu pengetahuan baru, pengalaman baru lagi, kenal orang-orang baru lagi, dengan budaya yang baru lagi. Dan proses adaptasinya itu yang kayak roller coaster, yang up and down, yang memang benar-benar gimana ya, nggak kepikiran sih bakal mengalami hal seperti ini gitu. Sedihnya yang pasti ya pada saat melihat pasien yang di fase-fase terminal, itu pastilah ya. Terus ada beberapa hal model kerjanya mereka di sini tuh agak berbeda dengan kita. Karena kalau kita waktu di Indonesia itu kan empati itu memang benar-benar ditekankan banget ya. Kalau di sini tuh kayak mungkin karena budaya ya, kultur gitu. Jadi mereka agak lebih cuek gitu. Jadi memang benar-benar kayak melakukan tugas ya sudah gitu. Jadi hubungan antar manusianya itu agak dingin gitu ya, nggak kayak kita di Indonesia yang bisa ibaratnya bisa nanti ngobrol yang ngalor ngidul sampai keluarganya A sampai Z, yang visit aja sampai yang besuk aja kita dikenalin yang kayak gitu. Tapi di sini tuh enggak, yang kayak memang mereka pun keluarga paling ya hanya ngobrol pada saat kita misalnya ngasih obat atau tensi atau apapun lah itu gitu, paling cuman pada saat itu aja, tapi selebihnya enggak. Terus karena ya kita nggak bisa bilang bahwa semua pasien begitu ya. Ada satu yang membuat aku sedih juga, terkadang ada juga kita ketemu sama orang-orang yang rasis, pasien-pasien yang rasis gitu, yang merasa bahwa kita datang ke sini tuh untuk merebut lapangan pekerjaan orang-orang asli sini gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat memang kebutuhan akan perawat juga di sini masih banyak. Rumah sakitku ini lagi butuh perawat kurang lebih sekitar 4 lagi untuk tahun depan, karena akan ada yang pensiun 4 orang dan akan butuh perawat 4 orang lagi gitu. Jadi memang kebutuhan perawat itu tidak seperti mungkin kalau di Indonesia akan banyak banget perawat dan lapangan pekerjaannya mungkin yang kurang mungkin ya. Aku juga nggak ngerti sih saat ini gimana perkembangan keperawatan di Indonesia. Kalau di sini sendiri tuh masih minim perawatnya, dan lapangan pekerjaannya ya kurang lebih ya di mana-mana dibutuhin lah, masih dibutuhin gitu, karena perawat masih sedikit gitu. Nah itu sih sedihnya gitu.
Cuman ya kembali lagi ya, pasti ada hanya segelintir orang yang seperti itu gitu. Yang rasis tuh masih segelintir orang. Yang lain-lain sih it's okay aja. Karena memang terkenalnya kalau di daerah utara itu orang-orangnya kan akan lebih dingin, akan lebih tertutup gitu. Jadi ya aku juga maklumin aja sih kenapa mereka sampai seperti ini gitu. Jadi itu suka dan dukanya. Terus pengalaman selama jadi auxiliar atau perawat yang nggak bisa dilupain. Sebenarnya kalau waktu jadi auxiliar itu, aku terkadang untuk gimana ya? Kalau auxiliar itu kan auxiliar itu asisten perawat. Kalau yang belum tahu. Jadi kalau pada saat kita jadi asisten perawat itu banyak banget hal-hal yang kita dibatasin. Kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu. Jadi pada saat kita melakukan suatu tindakan itu memang kita harus benar-benar nanya ke perawat dulu ACC atau enggak gitu. Kalau perawatnya nggak ACC, kita nggak boleh ngelakuin. Tapi kalau misalnya perawatnya ACC, baru kita bisa gerak untuk ngelakuin gitu. Misalnya contoh, ada pasien yang habis jatuh, misalnya contoh, habis jatuh. Terus kita cuma bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya pasiennya ada luka, ya sementara kita usahakan gimana caranya supaya darahnya nggak terlalu ngucur, paling kayak gitu. Terus kita harus laporin tanpa kita bisa melakukan tindakan apa-apa lagi gitu. Nah itu kita harus lapor ke perawat. Terus banyak hal lagi yang misalnya kita mau ngejelasin sesuatu, misalnya kita mau ngejelasin sesuatu, atau misalnya kita mau ngomong sama keluarga pasien, itu agak lebih berhati-hati gitu. Terus kalau misalnya dia nanya, misalnya pasien nanya atau keluarga nanya, itu kita akan lebih tanya aja sama perawatnya, tanya aja sama dokternya gitu-gitu. Tapi kalau sekarang aku udah kerja jadi perawat, agak lebih punya kebebasan. Terus pekerjaan untuk jadi asisten perawat itu dia lebih ke kerja fisik. Tapi kalau perawat itu lebih ke otak sama kaki, betis ya. Karena harus mondar-mandir kesana kesini gitu. Tapi aku suka, maksudnya aku suka karena aku udah di posisiku gitu. Maksudnya aku udah sampai jadi perawat itu aku udah happy lah gitu. Terus ada juga yang nanya mengenai gaji. Ini sebetulnya bingung ya ngejelasinnya. Karena kalau misalnya aku sebutkan jumlahnya, yang ada nanti orang berpikir wah gede juga ya gajinya gitu. Tapi yang harus kalian ketahui juga bahwa gaji di sini itu juga kami hidup di sini gitu. Kalau misalnya kita gaji di sini tapi hidup di Indonesia, itu baru lumayan banyak. Tapi kan nggak mungkin orang setiap hari pulang kerja di sini tapi pulang ke Indonesia, yang ada habis di ongkos juga gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya aku bisa jabarkan ya dari penghasilanku, terus udah gitu dengan biaya hidup yang harus kami keluarkan setiap bulannya, itu cukup. Tapi kalau kita mau punya uang lebih, harus kerja dua-duanya. Jadi suami istri harus kerja dua-duanya supaya kita bisa punya uang lebih. Karena kalau dari penghasilanku aja, mungkin dari itu aku hanya bisa nabung sekitar 10% dari gaji tersebut gitu. Jadi 90%-nya itu udah untuk macam-macam lah, untuk ya bayar rumah, bayar listrik, dan kan di sini juga ada gas natural gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai pemanas tuh ada pakai gas natural. Terus udah gitu air, belum lagi asuransi mobil, belum parkiran, belum bensin, belum dan lain-lain lah gitu. Itu harus dipikirin, itu yang harus dipikirin. Terus ada beberapa pengeluaran juga dari misalnya mobil. Ya kita kan punya mobil kan harus ganti ban, harus ganti oli, yang gitu-gitulah. Jadi itu ya kurang lebih kalau memang benar-benar bisa nabung itu ya sekitar 10% dari gaji gitu. Ada juga yang nanya, mau kerja jadi perawat itu kan harus disetarakan ijazahnya. Nah, berapa lama proses untuk penyetaraan ijazah? Kalau untuk kasus aku itu puji Tuhan aku cuma 3 tahun 4 bulan.
karena banyak teman-teman aku yang sampai 6 tahun pun belum disetarakan ijazahnya, itu dari negara-negara lain gitu. Karena kalau untuk perawat sendiri itu baru aku orang Indonesia yang kerja jadi perawat di Spanyol gitu. Jadi gitu ya, kalau aku 3 tahun 4 bulan, cuman range-nya berapa lama untuk penyetaraan ijazah itu tergantung dari keberuntungan, proses, dan surat-surat yang kalian masukin. Apakah kalian itu masukinnya dalam kondisi komplit atau masih ada yang nanggung-nanggung gitu. Karena semakin komplit semakin cepat prosesnya. Bagaimana tahu komplit atau enggak? Jadi mereka pada saat kita kita bilang mau menyetarakan ijazah, itu mereka biasanya akan kasih kertas. Nah, di kertas itu dikasih tahu apa-apa aja yang harus kita lengkapi lah gitu. Nah, jadi semakin kita cepat komplit berarti cepat selesai juga prosesnya gitu. Waktu kemarin sih aku ya lumayan cepat lah ya, karena aku balik ke Indonesia, aku ngumplitin sendiri, jadi aku nggak minta tolong ke keluarga supaya nggak salah-salah, mencegah untuk supaya jangan sampai salah-salah berkasnya gitu. Jadi terus ada juga yang nanya, seberapa ketat persaingan antar perawat non Uni Eropa untuk mengakses lapangan kerja di Spanyol? Sebenarnya sih kalau aku lihat ya, ini untuk aku ngomong di Santander ya, di Cantabria, itu peluangnya masih gede ya, mau perawat dari manapun selama dia udah disetarakan ijazahnya, udah dihomologar, udah dianggap sebagai perawat di Spanyol, udah diakui sebagai perawat di Spanyol, itu kalau di sini sih nggak ada persaingan yang ketat banget ya, karena memang masih dibutuhkan banget, perawat itu dibutuhkan banget, baik di Santander, di rumah sakit di Santander, atau di rumah sakit umum, dan di klinik-klinik residen, panti jompo itu juga butuh banget perawat gitu. Jadi di sini tuh ada banget kemungkinan untuk kita bisa double job atau triple job. Cuman yaitu tadi tergantung dari orangnya, fisiknya kuat apa enggak. Kalau misalnya memang dia fisiknya kuat sih terserah. Aku ada beberapa temen yang dia double job. Jadi dia pagi di rumah sakit tempat aku kerja, terus sore itu di residensia di panti jompo. Itu jadi dalam satu hari dia kerja sekitar 12-14 jam. Jadi dia kerja itu sekitar 12-14 jam setiap hari. Kalau nggak salah dia dalam satu minggu itu dia libur di rumah sakitku 2 hari, dan di tempat dia kerja yang satu lagi itu dia liburnya 2 hari. Ya kalau misalnya pas lagi gabung bareng libur dua-duanya sih enak ya, tapi kalau enggak ya sama aja, dia juga tetap kerja harusnya gitu ya. Cuman itu kan pilihan masing-masing. Terus ya aku kemarin sempat tanya sih, terus gimana gajimu? Banyak dong, gue bilang gitu. Ya lumayan lah, kata dia gitu, lumayan bisa nyisihin, kata dia, karena aku rencananya mau liburan, katanya dia rencananya mau liburan, nggak tahu mau kemana, cuman katanya nanti musim panas mau liburan gitu, makanya dia ngambil double job. Cuman kalau aku pribadi, mungkin karena badanku juga udah badan tua ya udah fisiknya udah nggak sekuat dulu lagi gitu, jadi aku udah kerja di sini aja cukup. Puji Tuhan juga udah punya kontrak panjang, terus suamiku juga udah punya kontrak panjang, jadi ya cukup-cukupkan dengan apa yang ada aja. Mungkin sekian dulu yang videoku kali ini, dan aku akan lanjutkan jawab pertanyaan di video aku selanjutnya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang penasaran gitu, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.